Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, ada seorang bapak-bapak datang ke masjid, dia ingin azan. Dia ingin azan tidak seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu suara azan. Tapi bapak ini, dia azan tapi bukan pakai bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia. Bunyinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Geger Bapak Ibu. Geger satu daerah. Bahkan saya dengar bapak itu ditangkap karena azan pakai bahasa Indonesia. Padahal artinya itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau bahasa Aceh, Allah yang raya, Allah yang raya. Nah, tidak boleh dibahasakan di bahasa ibu, tidak boleh. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk Murtadin Indonesia. Bagaimana kabar Murtadin Indonesia? Dan bagaimana kabarnya para Murtadin Aceh? Dimanapun berada, dalam keadaan apapun, tetap berdiri teguh di atas fondasi yang benar. Tetap berdiri teguh sekalipun badai datang menerpa kita. Ketahuilah dan percayalah, Tuhan selalu meneguhkan kita. Roh Kudus selalu membimbing kita. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada kita. Kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Khususnya kepada saudara kita umat Islam yang selalu setia menonton channel Injil Kabar Baik Habaget. Karena ada beberapa di antara mereka Bapak Ibu yang sering sekali masuk ke kolom komentar. Termasuk ada juga teman-teman saya dari Aceh yang masuk di bawah kolom komentar channel kita. Mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya. Tetap juga saya selalu dan setiap hari menceritakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan firman, memberitakan who is the Jesus, man huwa Yesua. Siapa itu Yesua HaMasiah. Tadi saya tanpa sengaja membaca dua komentar dari teman-teman kita umat Islam, di mana mereka berkata, masuk neraka saja sendiri Usman Effendi, jangan ngajak-ngajak orang. Yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Kan pernah belajar agama Islam, masa lupa? Ingat kembali, kata dia. Nah, dia ini berkata Bapak Ibu, yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Waktu saya belum percaya kepada Adonai Yesua HaMasiah, masih berada di dalam agama Islam. Anggapan saya juga sama dengan komentar ini, dengan namanya Hajjah Mulinur. Sebelum saya percaya kepada Adonai Yesua HaMasiah, saya juga punya anggapan bahwa Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada saya. Ketika saya mati nantinya, ketika terjadi hari kiamat, hari akhirat, di saat saya ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan, apabila timbangan itu agak condong sedikit ke kiri, maka di situ Nabi Muhammad hadir memberikan syafaat sehingga timbangan yang agak condong sedikit ke kiri bisa condong ke kanan. Nah, itu pun Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada seseorang, katakanlah kepada saya. Itu apabila saya masa hidup di dunia sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Tetapi apabila saya masa di dunia ini tidak sering berselawat, tidak pernah berselawat, malah malas berselawat, tidak akan orang tersebut mendapatkan syafaat daripada Muhammad.
Kata siapa? Kata ustadz saya dulu. Kata orang tua saya. Kata guru agama saya. Dan termasuk kata ibu ini, Ibu Hajah. Beliau berkata, yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Kata Ibu Hajah ini, yang memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Ini menurut pandangan beliau. Pandangan beliau sama persis dengan apa yang saya alami waktu saya masih berada di dalam agama Islam sebelum saya hijrah kepada Yeshua Hamasiah. Sebelum saya beriman kepada Yeshua Hamasiah, percaya kepada Yeshua Hamasiah, saya juga punya anggapan sama seperti Ibu Hajah Mulinur, bahwa Muhammad nantinya bisa memberikan syafaat kepada saya. Dengan catatan, apabila masa hidup saya di dunia, apabila saya masa di dunia, sering berselawat kepada dia, sering berselawat kepada Muhammad. Tapi apabila saya malas-malasan, malah tidak mau berselawat, maka jangan mengharapkan syafaat daripada Muhammad yang sering disampaikan oleh para ustadz saya dulu, oleh guru agama saya dulu. Nah, sementara kalau kita melihat arti daripada selawat yang sering saya bacakan dulu Bapak Ibu, artinya bacaannya begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salam sejahteramu kepada baginda Nabi Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, limpahkanlah salam sejahteramu untuk keluarganya Nabi Muhammad. Wa ala ashabihi sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, limpahkanlah salam sejahteramu untuk seluruh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Ada sebagian guru agama saya atau ada sebagian ustadz saya berkata bahwa ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Nabi Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah keselamatan untuk keluarga Nabi Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah keselamatan untuk sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, apabila selawat ini tidak pernah saya bacakan masa saya hidup di dunia, maka jangan pernah saya mengharapkan bantuannya Nabi Muhammad di hari kiamat nantinya. Artinya, dia tidak akan datang, Nabi Muhammad tidak akan datang memberikan syafaat. Tidak akan ditolong. Nah, sementara Bapak Ibu, 6.666 ayat Al-Quran, itu tidak pernah satu ayat pun di mana tertulis Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering berselawat kepadanya. Tidak tertulis. Kalau tidak tertulis Bang Pendi, dari mana teman-teman kita umat Islam mengerti, memahami, tahu bahwa nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat yang sering berselawat kepada Muhammad? Nah, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Boleh nggak saya jawab begitu? Itu mereka dapatkan di hadis, Bapak Ibu. Di hadis mereka dapatkan. Sedangkan di dalam Al-Quran saya belum mendapatkan. Teman-teman saya yang lain juga belum mendapatkan. Dan belum pernah tertulis dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat manusia yang sering berselawat kepada dia. Belum pernah tertulis. Tidak ada Allah berkata bahwa nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada kamu. Enggak. Makanya ayo murtad. Supaya pikiran kita terbuka. Hati kita terbuka. Terima Injil, terima Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah. Supaya hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, dan kita bisa memahami, mengerti tentang Injil. Sedikit saja buka ruang hati dan ruang pikiran. Supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, ada seorang bapak-bapak datang ke masjid, dia ingin azan. Dia ingin azan tidak seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu suara azan. Tapi bapak ini,
Dia azan tapi bukan pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia. Bunyinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Geger Bapak Ibu, geger satu daerah. Bahkan saya dengar Bapak itu ditangkap karena azan pakai bahasa Indonesia. Padahal artinya itu sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau bahasa Aceh, Allah yang raya, Allah yang raya. Nah, tidak boleh dibahasakan di bahasa ibu, tidak boleh. Harus bahasa Arab. Jadi, belum merdeka. Kapan mengalami kemerdekaan itu? Pikiran kita terlepas. Apa yang sudah terbelenggu dengan ikatan agama terlepas. Ketika saya menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya Dia yang bisa memberikan syafaat kepada saya. Dan kepada saudara, kepada kita yang mau percaya kepadanya. Ada tertulis dalam Alkitab. Siapapun yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka dia memberikan hidup yang kekal. Memberikan hidup yang kekal. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita manusia? Tuhan. Lalu Yeshua HaMashiach bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa dia? Jadi kalau Nabi Muhammad datang nanti di hari kiamat, bisa memberikan syafaat, kalau seseorang itu sering berselawat, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana ayat Al-Qur'annya? Bukankah hukum yang paling tinggi dalam Islam itu Al-Qur'an? Nah, tapi begini Bapak Ibu. Di dalam agama Islam, itu berpegang pada dua hal. Pada Al-Quran dan pada hadis. Ketika Al-Quran tidak berkata, maka mereka mencari di hadis. Maka terjadilah poligami-poligami. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran juga tidak boleh poligami. Nah, ketika di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang memperbolehkan poligami, larinya ke hadis. Di hadis ada, boleh. Malah saya pernah mendengar seorang ustadz. Ustadz itu berkata, apabila seorang laki-laki yang kaya raya, dia tidak poligami, maka dia berdosa katanya. Masuk neraka katanya. Nah, Al-Quran tidak pernah berkata seperti itu. Saya pernah di pondok pesantren juga. Tapi di hadis ada. Nah, di dalam Al-Quran yang ada, boleh kamu menikah 2-3. Asal kamu adil, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi di ayat berikutnya, Allah melanjutkan lagi. Tetapi, tidak ada satu manusia pun yang adil. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, Al-Quran, dalam Al-Quran berkata, boleh kamu menikah 2-3 bahkan 4. Asal kamu adil, kata Allah. Nah, di ayat berikutnya Allah melanjutkan lagi. Tetapi, kata Allah, tidak ada satu manusia pun yang adil. Nah, di dalam hal pernikahan. Artinya apa? Tidak boleh. Nah, ketika di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran tidak ada ayat yang memperbolehkan untuk menikah 2-3-4. Nah, teman-teman kita umat Islam carinya ke hadis. Nah, maka kita bersyukur. Kita hanya cukup berpegang pada firman Tuhan. Kita beriman apa kata firman Tuhan. Kita mendengar apa kata firman Tuhan. Kita melakukan apa kata firman Tuhan. Kita berjalan dengan apa kata firman Tuhan. Bukan kata si A, si B, si C. Tapi kata firman Tuhan. Selalu kembali kepada Alkitab. Karena pedoman kita Bapak Ibu, satu. Alkitab, firman Tuhan. Maka Yeshua HaMashiach berkata di dalam Alkitab, siapapun yang percaya kepadaku, maka aku memberikan hidup yang kekal. Dalam Al-Quran, tidak pernah Allah memberikan warning kepada umat manusia bahwa nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering berselawat kepada Muhammad. Nggak ada. Kalau ada, bagaimana Bang Pendi? Tunjukkan ayatnya kepada saya. Ayat Al-Quran ya. Yang saya minta ayat Al-Quran, bukan hadis. Karena Al-Quran ini adalah perintah langsung daripada Allah. Perkataan Allah langsung. Yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Dan yang saya imani dulu. Nah, ini kata Ibu Hajah
Ini jawaban saya, Ibu Hajah. Nah, termasuk lagi ada salah satu netizen juga berkata, cuma Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Mana bukti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Mana ayat Al-Quran? Mana Allah memberikan warning kepada kalian, kepada ustadz, kepada alim ulama, di mana nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat manusia dan manusia yang sering berselawat kepadanya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, tidak ada. Maka Bapak Ibu, saya sebagai penginjil itu akan saya ulang-ulang. Hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau bukan melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Yang lain tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena manusia yang lain, selain manusianya Yesus, itu adalah manusia yang berdosa. Di dalam Alkitab dikatakan, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini kata Alkitab. Kata firman Tuhan. Setiap manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau kata iman saya dulu Bapak Ibu, itu pun hadis. Dalam hadis dikatakan, kullu bani Adam khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap anak manusia, khata'un, pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang bertobat. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas, Tuhan senang dan seluruh isi surga bersorak-sorai. Seluruh isi surga bersuka cita ketika ada orang yang bertobat. Bukan ketika ada orang yang pindah keyakinan, pindah agama. Tapi orang yang bertobat. Sama. Saya pindah agama dari Islam ke Kristen. Tapi bila hidup saya setelah saya percaya kepada Yesus, hidup saya masih hidup yang lama. Ini tidak ada faedahnya. Ini tidak ada pengaruhnya. Dan ini tidak ada satupun sukacita di surga. Dan Tuhan pun tidak senang. Apa yang membuat Tuhan senang? Ketika saya bertobat. Bukan pindah agama, pindah keyakinan. Bertobat. Tobat yang pertama Bapak Ibu. Percaya kepada Adonai Yeshua Hamasyah. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tobat pertama. Tobat yang kedua, tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Hidup baru artinya, lahir baru. Nah, lahir baru, hidup kita suci, bersih, tidak tercacat, tidak ternoda. Tidak ada kesalahan dan dosa. Nah, bagaimana Bang Pendi bila ada orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi orang itu masih berdosa? Harus orang tersebut sadari. Dan harus cepat-cepat bertobat. Dan jangan mempermainkan Tuhan. Jangan mempermainkan pertobatannya. Sadar akan kesalahan, tinggalkan kesalahan itu, tinggalkan dosa itu, dan hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Maka Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Kita tidak akan bisa berbuat apapun, tidak akan berbuah, buah pertobatan kita tidak akan ada, apabila saudara dan saya tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh itu tidak ada. Kapan munculnya buah-buah roh, buah-buah ilahi? Ketika kita tinggal di dalam Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas mencatat, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Di luar aku, kamu tersandung. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Buah pertobatan tidak ada. Makanya, Tuhan senang dengan orang yang bertobat. Itu yang kedua. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Yang kedua, meninggalkan hidup yang lama. Yang ketiga, tinggallah di dalam Yesus. Pertobatan yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan yang kedua, meninggalkan hidup yang lama. Pertobatan yang ketiga, tinggallah di dalam Yesus. Haleluya. Jadi inilah jawaban saya bagi Ibu Hajah Mulinur. Nah, makanya, ayo murtad. Terima Yesus Hamasyah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman saya di Aceh, saat ini Bapak Ibu, sudah mulai terbuka pikiran mereka. Kenapa? Karena setiap hari saya ulang-ulang,
akan kebenaran firman Tuhan. Di mana mereka yang selama ini tidak pernah mendengar, tidak pernah mau membaca, setidaknya mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Di sekian banyak teman saya di Aceh, ada 1, 2, 3 orang yang mau mendengarkan, yang mau memberikan telinganya untuk mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan. Sekalipun mereka belum melangkah untuk menuju kepada kebenaran, tapi setidaknya mereka sudah mau mendengarkan. Bukankah kata Alkitab, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Elohim. Mari Bapak Ibu kita terus-terusan memperdengarkan, terus-terusan memperdengarkan firman. Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih. Inilah video singkat dari saya kali ini. Tetap semangat, para Mortadin Aceh, tetap semangat, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai oleng ke kanan dan oleng ke kiri. Pandanglah Yesus, jangan pandang manusianya. Manusia mengecewakan, tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Pendeta, saya, penginjil, hamba Tuhan sering mengecewakan kita karena mereka juga manusia. Tetapi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach tidak pernah mengecewakan kita. Maka mari kita pandang hanya kepada Dia. Haleluya. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.